Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan tema tentang ketetapan-ketetapan tentang perlindungan di dunia pariwisata bagi pekerja dan pengunjung. Selamat menonton! Wah, Brawijaya! Mbak, naik tim mbak, daripada jalan kaki. Oh, boleh. Boleh. Oh, tinggal ini aja ya? Iya, tinggal lihat di sini barangnya saya bawain, mbaknya tinggal naik aja. 10 menit ya mbak, nanti balik sini lagi. Oke. Hati-hati. Aduh, aduh. Aduh, sakit banget. Kamu nggak apa-apa? Sakit nih. Nggak apa ya? Aduh, gimana sih? Main HP sih mbaknya. Kamu juga main HP ya? Gimana sih? Kenapa kita pada jatuh sih? Dalam kegiatan pariwisata, para pelaku usaha dapat memastikan adanya kenyamanan, keselamatan, dan keamanan para wisatawannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen atau UPK. Para pelaku usaha tersebut dapat memastikannya melalui SOP. SOP yang dimaksud ialah SOP sumber daya manusia, SOP peralatan, hingga SOP pelayanan kepada wisatawannya. Beberapa komponen yang dapat diperhatikan ialah aspek of human resource and tools, aspek of service, dan aspek of management. Beberapa pernyataan terkait dengan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan wisatawan yang tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk yang pertama, memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, perlindungan keamanan, dan keramahan kepada wisatawan. Yang kedua, memberikan jaminan asuransi kepada usaha pariwisata yang berisiko tinggi. Yang ketiga, pengusaha pariwisata turut serta dalam mencegah pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran hukum di sekitar lingkungan atau dalam lingkungan usaha tersebut. Penerapan kode etik kepariwisataan bagi pekerja serta pengunjung ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan juga berkesusilaan. Kode etik ini memiliki prinsip yang menjadi dasar bagi pembangunan pariwisata. Beberapa kode etik ini diantaranya adalah yang pertama, pemahaman dan juga dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum bagi kemanusiaan. Jadi para pekerja dan juga pengunjung ini harus menghormati kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kepariwisataan ini harus menghormati lingkungan, di mana pemanfaatan bahan-bahan untuk kegiatan kepariwisataan ini tidak boleh merugikan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan terhadap sumber daya, di mana kegiatan pariwisata ini tidak boleh terlibat atau tidak boleh melibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya yang kemudian menyebabkan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja dan wisatawan di industri pariwisata. Kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja dan para wisatawan itu harus sangat diketahui
terutama di industri pariwisata itu sendiri. Tidak hanya di industri pariwisata saja, tapi juga di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi harus tahu apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri yaitu berguna untuk minimalisir resiko bahaya yang terjadi kepada para pekerja dan wisatawan. Selanjutnya ada faktor pendukung dari kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang bersih sangat mempengaruhi para pekerja dan wisatawan. Jika lingkungan bersih, para pekerja dan wisatawan itu sangat merasa puas dan nyaman. Yang kedua ada kehigienisasi pada makanan dan minuman. Jika makanan dan minuman itu bersih dan sehat, itu juga sangat mempengaruhi bagi para wisatawan untuk minimalisir resiko kesehatan bagi para wisatawan tersebut. Selanjutnya ada faktor keamanan. Faktor keamanan yang pertama yaitu adanya CCTV 24 jam, adanya toilet yang bersih dan nyaman, adanya satpam yang berpatroli, dan adanya penerangan jalan. Oke, selanjutnya yaitu tentang perlindungan hukum bagi pemandu wisata yang memiliki izin di perusahaan perjalanan wisata. Nah, di dalam pekerjaan terdapat 3 perlindungan hukum. Yang pertama ada perlindungan finansial, perlindungan sosial, dan juga perlindungan teknis. Nah, di dalam perusahaan perjalanan wisata, terutama bagi pemandu wisata, memiliki perlindungan hukum berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2016 dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, lalu program jaminan sosial, dan juga upah dan juga hari libur. Nah, dengan diberikannya beberapa perlindungan tersebut bertujuan supaya para pemandu wisata terjamin akan hak-hak tersebut dan juga terjamin akan kesehatan dan keselamatan serta dilakukan setara tanpa adanya diskriminasi dengan bertujuan supaya mencapai kesejahteraan bagi para pemandu wisata itu sendiri. Mbak, saya lupa Mbak ngasih helm Mbak. Mbak, gimana sih? Kok nggak dapet helmnya? Mbak maaf Mbak, saya lupa Mbak. Hati-hati ya Mbak, kalau naik kendaraan jangan sambil main HP. Terus juga buat Mbaknya, kalau jalan kaki itu di trotoar ya biar lebih aman. Nah, Mbaknya sebagai pekerja pariwisata harus peka dan peduli terhadap keselamatan pengunjung. Jadi, kita nggak boleh menyepelekan hal-hal sederhana yang dapat membahayakan keselamatan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap mengutamakan keselamatan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Darah. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Adana. Penyelewengan saat Off. Stop, aku lupa. action.